Bab 567. Teddy sombong. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawab. Saat Eric Kin yang statusnya meningkat, ada beberapa tanggung jawab yang harus dipikul. Teddy yang memahami kebenaran ini, belum lagi Eric Kin. Kak Kin, aku akan membuat janji denganmu di lain hari, dan mari kita berbicara lebih detail. Louis Zong yang mengucapkan terima kasih secara berulang-ulang. Setelah Louis Zong yang pergi, Yin Chun yang membuka mulut dan tersenyum, kamu sudah melihatnya. Sekarang di kota B asosiasi Budo itu telah menurun, dan menimbulkan berbagai macam masalah, bahkan tidak ada yang pergi ke kota B asosiasi Budo untuk mendapatkan dukungan, tetapi malah datang mencarimu. Yin Chun tidak mengingatkan, Eric Kin yang belum sadar itu. Ketika dia mengatakan ini, Eric Kin tidak berhenti menganggukkan kepalanya. Asosiasi Budo yang di kota B seharusnya sudah lama menghilang. Eric Kin mencibir. Kemudian, Eric Kin dan Yin Chun masuk ke lobi villa. Di aula besar, Tuan Besar Kakek Su tidak tidur, tetapi sedang duduk di sana sambil minum teh. Kamu pergi istirahat dulu, Eric Kin berkata pada Yin Chun. Yin Chun menganggukkan kepalanya, dan orang di sampingnya dengan segera membawa Yin Chun untuk mencari kamarnya. Setelah itu, Eric Kin duduk di seberang Tuan Besar Kakek Su, dan berkata, Tuan Besar Kakek Su, apakah boleh masuk? Tuan Besar Kakek tersenyum dan berkata, selain ada sedikit rasa lelah, selebihnya sudah cukup baik. Mudah diserang tapi sulit dipertahankan. Sekarang Tuan Besar Kakek Su, tekanan di pundaknya lebih besar. Louis Zong yang datang menemuiku, ada masalah apa? Tuan Besar Kakek Su berkata. Eric Kin menganggukkan kepalanya, dan berkata, beberapa hal kecil di dunia seni bela diri. Aku dengar anak dari keluarga Teng juga terluka. Tuan Besar Kakek Su mendapat informasi yang akurat, dan dia sudah mengetahuinya sejak lama. Eric Kin menyetujuinya, dan berkata, kemarin aku pergi melihatnya. Tuan Besar Kakek Su tersenyum dan berkata, baiklah. Saat ini, ponsel Eric Kin bordering secara tiba-tiba. Dia mengangkat telepon dan melihat, menyadari bahwa penelepon itu adalah Ardi Ren. Eric Kin sedikit mengerutkan alis, dia menjawab telepon dan berkata dengan bercanda, mengapa kamu meneleponku tiba-tiba? Suara seseorang wanita datang dari ujung lain, permisi. Apakah kamu Eric Kin? Eric Kin dengan curiga berkata, kamu. Aku adalah Ibu Ardi Ren. Suaranya sedikit menangis, dan wajah Eric Kin yang berubah. Bibi, Ardi Ren apakah dia? Terjadi sesuatu? Eric Kin bertanya. Ketika ibunya mendengar ini, dia tidak bisa menahannya, dan mengeluarkan air matanya. Bibi, kamu jangan khawatir, apa yang telah terjadi? Eric Kin bertanya. Ibunya segera menceritakan apa yang terjadi. Setelah Eric Kin mendengarkannya, raut wajah yang terlihat sedikit marah. Ardi Ren dibunuh. Bibi, kamu jangan. Besok aku akan ke rumah Ren, masalah ini serahkan saja kepadaku. Eric Kin yang berkata di telepon. Tidak, Eric Kin, kami tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Aku akan meneleponmu, hanya saja ingin bertanya kepadamu, apa bisa diselamatkan? Bukankah kamu seorang juru obat? Dia menjelaskan di telepon. Eric Kin yang berkata dengan suara yang dalam, Ardi Ren adalah temanku. Aku tentu saja tidak akan diam, kamu jangan khawatir. Setelah telepon ditutup, wajah Eric Kin menjadi marah. Ini jelas merupakan provokasi, secara bersamaan itu kebetulan. Dengan tujuan yang jelas, yang bisa dipikirkan oleh Eric Kin, hanya terpikirkan olehnya 8 keluarga besar. Malam itu, Eric Kin tidak bisa tidur dengan nyenyak semalaman. Pada keesokan paginya, dia membawa Yin Chun ke rumah Ren. Di dalam rumah sakit, Ardi Ren sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi kain kasa. Tubuhnya semakin terluka itu, kepalan tangan yang hancur, untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Eric Kin yang melangkah ke rumah sakit, dan berdiri di samping Ardi Ren. Kak Kin, setelah melihat Eric Kin, Ardi Ren yang berdiri dengan susah payah. Eric Kin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan bangun, dan istirahatlah. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ardi Ren menghela nafas, dan berkata, aku bahkan tidak kenal sama mereka.
aku pikir mereka hanya pendatang biasa saja, tetapi tidak habis pikir mereka mengangkat tangan dan membunuh temanku. Saat menyebutkan hal ini, kedua mata Ardiren menjadi memerah. Melihat Ardiren yang terluka, wajah Erikin menjadi sangat pucat. Cara pembunuhannya sangat brutal, tidak bisa dimaafkan, Erikin dengan dingin bertanya. Kakin, beberapa orang ini sangat kuat, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka di depan, Ardiren mengingatkannya. Kakin, lupakan saja. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya kamu saja yang terluka, hampir semuanya diserak secara brutal, ini bukan masalah yang bisa dilupakan. Ardiren membuka mulutnya, dan Titka tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kamu obati saja lukamu. Erikin berdiri dan berkata, aku sudah juru obat dari kediaman Dewa Pengobatan, hari ini akan orang yang datang mengobati lukamu. Terima kasih banyak Kakin, Ardiren ingin berdiri, tetapi dihentikan oleh Erikin. Setelah meninggalkan keluarga Ren, Erikin langsung menuju ke keluarga Teng. Antara Erikin dan Teddy bisa dibilang adalah musuh, maka keluarga Teng mengenal nama Erikin. Ketika Erikin telah tiba, ayah dari Teddy, Holden Teng, tidak merasa sedikit terkejut. Untuk Erikin hari ini bisa dibilang, keamanan di keluarga Teng bisa dibilang sangat tidak benar. Erikin mau datang dan datang saja, mau pergi dan pergi saja. Oleh karena itu, Holden Teng memandang Erikin dengan sangat berhati-hati, dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Erikin tersenyum dan berkata, Tuan Teng, aku datang mencari Teddy. Teddy. Holden Teng semakin terkejut, bahkan sebenarnya, sejak runtuhnya keluarga Su, keluarga Teng tidak ingin lagi menjadi musuh Erikin, hanya saja tidak memiliki kesempatan untuk meringankan hubungan. Sekarang Erikin yang mengambil inisiatif untuk datang, Holden Teng sangat senang. Dia berkata dengan ragu-ragu, kamu, apakah benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Erikin yang berkata, Tuan Teng, menurutmu aku sedang ingin mengambil keuntungan dari orang lain? Holden Teng melihat hadiah yang dipegang Erikin, dan tidak bisa berhenti tersenyum. Tentu saja tidak, kamu Erikin adalah pria yang sejati, tidak seorang pun di dunia ini yang tahu. Kamu duduk dulu, aku pergi memanggil Teddy. Holden Teng melambaikan tangannya, dan pelayan di samping dengan cepat berjalan mendekat dan menuang segelas anggur merah kepada Erikin. Keluarga Teng sebagai salah satu keluarga terkaya di kota G, mereka memegang rumah sakit swasta terdekat. Ruangan dalam pasien, Holden Teng memandang Teddy dengan ekspresi tertekan. Dia berteriak dan berkata, Erikin datang melihat kamu, ada tempat duduk di ruang tamu. Mendengar hal itu, Teddy yang semula lemah tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia hampir mencoba yang terbaik untuk mengatakan, aku tidak akan menemuinya. Dia datang untuk menertawakanku. Holden Teng yang menghela nafas, Erikin adalah ketua juru obat di kediaman Dewa Pengobatan. Lukamu mungkin dia bisa saja membantu, mengapa kamu melakukan ini? Sudah kukatakan, aku tidak menemuinya. Teddy yang menjerit dengan gilanya. Harga diri Teddy yang sangat kuat itu, dan dari lubuk hatinya yang menganggap Erikin sebagai musuh dunia, oleh karena itu, dirinya menolak untuk bertemu dengan Erikin dengan penampilannya. Namun, pada saat ini, Erikin yang sudah muncul di depan pintu ruang pasien. Dia tersenyum dan berkata, Teddy, aku hanya datang menjenguk kamu, kamu tidak perlu sesensitif gitu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.